Tak hanya berpuasa, salah satu ibadah yang identik dengan bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah khusus pada bulan Ramadan yang pengerjaannya dilakukan setelah sholat isya hingga sebelum memasuki waktu subuh. Dapat dilakukan 8 rakaat atau 20 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir. Tak hanya dilakukan sebagai ibadah, sholat tarawih juga identik dengan berbagai tradisi unik yang berbeda di setiap daerah di Indonesia, mulai dari tarawih super cepat sampai tarawih jarak jauh atau daring. Lantas, seperti apa pelaksanaannya? Berikut Infonesia akan merangkum berbagai tradisi sholat tarawih unik di Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Tarawih tercepat. Jika biasanya sholat tarawih dilakukan selama 30 menit sampai 1 jam, kali ini sholat tarawih diselesaikan dengan waktu tidak lebih dari 10 menit. Tradisi pelaksanaan tarawih cepat itu sudah banyak dilakukan di Indonesia. Di antaranya sholat tarawih di Pondok Pesantren Al-Quraniyah Indramayu, Jawa Barat, yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat diselesaikan hanya dalam waktu 6 menit. Kemudian, Padepokan Anti Galau Yayasan Al-Bustami Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat diselesaikan hanya dalam waktu 7 hingga 8 menit. Selanjutnya, Pondok Pesantren Tarate Selatan di Madura, Jawa Timur yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat diselesaikan hanya dalam waktu 10 menit. Lalu, Pondok Pesantren Baitus Salam di Kediri, Jawa Timur yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat diselesaikan hanya dalam waktu 12 menit. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Kabupaten Blitar yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat diselesaikan hanya dalam waktu 6-10 menit saja. Tarawih terlama. Selain tercepat, ada juga sholat tarawih terlama, yakni sekitar 8 jam. Artinya jika tarawih digelar setelah isya atau pukul 7 malam, maka selesai sholat tarawih pada pukul 3 subuh. Sholat tarawih ini digelar di Masjid Darussalam yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Al-Fatah, Magetan, Jawa Timur. Jumlah rakaatnya sama dengan di masjid lain, yaitu 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Bedanya, tarawih di masjid ini menyelesaikan bacaan satu mushaf Al-Quran dalam satu kali sholat tarawih. Artinya, dalam satu rakaat bisa dibaca 1-2 juz Al-Quran. Saking lamanya sholat ini berlangsung, imamnya bahkan mencapai 6 orang. Di setiap pergantian imam disertai jeda istirahat. Meski hanya 15 menit, setidaknya jemaah bisa pergi ke toilet atau setidaknya minum dan beristirahat sebelum memulai kembali. Peserta sholat tarawih kebanyakan dari kalangan penghafal Al-Quran atau hafiz, mulai dari para santri Pondok Pesantren Al-Fatah dan pengajar pondok tersebut. Tradisi sholat tarawih dengan menghabiskan 30 juz Al-Quran ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Dua jamaah dalam satu masjid. Sebuah tradisi unik berlangsung di Masjid Agung Surakarta yang berdiri di Kompleks Keraton. Ada dua jamaah sholat tarawih berbeda dalam satu atap masjid.
beda imam dan beda jumlah rokaat. Jamaah sholat tarawih dengan 23 rokaat menempati ruang sebelah kanan dari ruang utama masjid. Sedangkan jemaah sholat tarawih 11 rokaat menempati ruang aula utama masjid juga dengan imam mereka sendiri. Meski sholat tarawih dalam waktu bersamaan, kedua jemaah tetap rukun dan saling menghormati. Pasalnya, hal tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun saat ini, pelaksanaan tarawih di Masjid Agung Surakarta sudah disatukan. Untuk jamaah 11 rokaat mengikuti sampai 8 rokaat lalu dilanjutkan witir. Setelah selesai, barulah jemaah yang akan sholat tarawih 23 rokaat melanjutkan ibadahnya. Tarawih jarak jauh. Pada Ramadan tahun 2020, masjid di Desa Ngoto, Bangunharjo, Bantul, Yogyakarta masih melaksanakan tarawih di saat pandemi corona. Namun uniknya, sholat tarawih digelar secara jarak jauh. Imam dan Bilal memandu jemaah dari masjid melalui pengeras suara, lalu warga mengikuti arahan dari sumber suara tersebut dari rumah masing-masing. Dengan begini, masyarakat dan imam akan merasa aman. Tarawih 1 ayat. Jika di masjid pada umumnya setiap surat dibaca hingga selesai, berbeda dengan Masjid Bulog di Banda Aceh. Yang menjadi pembeda adalah pembacaan ayat suci Al-Quran setelah Al-Fatihah. Di Masjid Bulog surat yang dibaca hanyalah pada ayat pertama saja, sehingga pelaksanaan sholat tarawih hingga witir relatif lebih cepat. Tarawih 1 juz. Di beberapa wilayah di Indonesia, momen bulan Ramadan menjadi momen untuk khatam Al-Quran. Hal ini dilakukan dengan cara membaca 1 juz penuh setiap sholat tarawih. Dengan demikian, dalam 1 bulan bisa menghatamkan sampai 30 juz. Tradisi seperti ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di beberapa masjid di Indonesia. Beberapa di antaranya ada Masjid Jami Sungai Jingah di Banjarmasin, Masjid Al-Falah di Jambi, dan masih banyak lagi.